102,8 Serenggawa FM. Pencinta Serenggawa sudah di jam ketiga. Saat ini sudah di jam 9:15. Selamat pagi untuk pencinta Serenggawa yang baru saja bergabung. Sudah masuk di sesi live Instagram dan kita sudah live di akun Serenggawa FM. Hari ini Senin 13 Februari 2023 ya. Masuk di segmen zona atensi, ada dua narasumber yang hadir tentu saja untuk memberikan informasi dan juga termasuk sosialisasi ya untuk pencinta Serenggawa. Nanti kita undang juga teman-teman boleh ikut gabung untuk tanya-tanya, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti Febri yang akan bacakan ya. Kita perkenalan narsum dulu. Yang pertama ini sudah hadir. Nah, ini untuk bisa lebih mengenal kemudian juga peran dan fungsi serta kewenangan pengadilan tata usaha negara. Ini beda loh ya, pengadilan tuh banyak. Ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ada apa lagi ya, tipikor. Dan ini salah satunya adalah tata usaha negara. Kita sapa dulu, ada Bapak Muhammad Nur Halim Perdana Kusuma SHMH. Beliau ini adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar, sehat ya Pak Halim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini langsung ketemu sama Pak Hakimnya langsung nih, Tata Usaha Negara. Kemudian saya ingin menyapa juga ada satu narasumber yang tidak asing tentu saja, apalagi kalau di acara sore ya. Ya betul. Di Santai Sore nih, kayaknya sudah tidak asing ya. Di program apa namanya, Mata Hukum ya kalau nggak salah. Betul. Ya. Oke, kita sapa dulu, ada Pak Denny Ismail SHMH. Beliau ini adalah Ketua PBH Peradi Serang. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Selalu nih menularkan semangat. Kita pertama pernah ngobrol juga ya Pak di sore pagi. Ini wajahnya nggak kelihatan, saya geser. Oke, nanti kita akan sedikit banyak ngobrol-ngobrol ya Pak Denny ya, kemudian juga Pak Halim. Nah, ini untuk pencinta Serenggawa, izin nih sebelum ke Pak Denny, saya ke Pak Halim terlebih dahulu nih. Ini mungkin boleh dijelaskan kalau PT UN itu apa saja sih kewenangannya, kemudian kasus yang seperti apa. Nah, ini boleh sedikit dijelaskan dulu Pak Halim. Ya, jadi Pengadilan Tata Usaha Negara biasa disingkat dengan PT UN. Biasa masyarakat umum mengatakan PT UN itu perusahaan perseroan terbatas, usaha apa? Karena depannya PT ya. Karena PT. Karena sebenarnya itu Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam arti sempitnya juga itu disebut dengan pengadilan administrasi. Jadi dia memeriksa perkara-perkara yang di bidang administrasi, mulai dari tingkat yang paling rendah itu dari lurah desa sampai dengan presiden. Jadi eksekutif itu semua dipantau, dikontrol oleh pengadilan. Jadi setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara itu dikontrol secara tidak langsung. Jadi selama produk-produk yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara atau eksekutif maupun di yudikatif maupun di legislatif, itu ada perluasan kewenangan, itu dikontrol. Jadi setiap produk-produknya itu kalau ada masyarakat yang keberatan atau yang merasa dirugikan dari suatu keputusan, maka dia bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Contoh kasus yang sering ada itu masalah sengketa pertanahan. Jadi kita akui di masyarakat banyak sekali tanah-tanah yang apakah dia tumpang tindih sertifikatnya, antara sertifikat melawan sertifikat, antara istilahnya apa ya, jirik atau apa ya, kalau di tempat saya dulu apa namanya, surat-surat keterangan itu ya, surat keterangan tanah, ya. Belum bersertifikat melawan sertifikat itu. Di samping juga ada yang mengenai sengketa kepegawaian. Ada seorang pegawai negeri yang mungkin yang diberikan hukuman disiplin atau kan dijatuhi pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat. Ada juga mengenai sengketa pilkada sebelum ini penetapan calon. Jadi setiap anggota dewan atau bakal calon, dari bakal calon menjadi calon ini menjadi calon peserta pemilu ya. Nah, itu bisa kalau KPU mengeluarkan surat keputusan bahwa dia tidak lolos, maka itu bisa mengajukan gugatan di PT UN. Ya, jadi dia harus menempuh dulu ke Bawaslu dulu. Setelah Bawaslu ada putusan dari Bawaslu, baru dia mengajukan keberatan di PT UN. Jadi lumayan cukup banyak ya. Ada beberapa. Ya, ada juga mengenai sengketa pilkades. Yang sering ada di Serang ini sengketa pilkades. Makanya kita ada setiap calon kepala desa yang kalah dari pemilihan ini, mereka sedikit-sedikit mengajukan gugatan.
sebenarnya kalau sengketa pilkada ini harus diselesaikan secara internal melalui badan administratif Iya. ke berapa ke bupati atau bagian administrasi ke atasan yang lebih tinggi. Jadi ini juga masuk ya di Masuk, ranah ya. PT UN sebetulnya ya. Baik, tapi kalau untuk lingkupnya berarti Banten ya Pak? Sebanten, Banten. tidak ada yang misalkan regional ini, regional daerah begitu? Untuk pengadilan tata usaha negara Serang ini kewenangan wilayah jurisdiksinya agak luas. Dia satu provinsi. Ya, walaupun dia kalau kita lihat di pengadilan negeri, pengadilan agama itu di setiap kabupaten ada pengadilan tingkat pertama dan bandingnya di ibu kota provinsi kan. Cuma kalau kita di Tun Serang ini pengadilannya terbatas, dia 30 pengadilan seluruh Indonesia sedikit. Sedangkan PT-nya itu ada 4, tapi sekarang ada tambah lagi pengadilan tinggi tata usaha negara Palembang sama pengadilan tinggi tata usaha negara Banjarmasin, pengadilan tinggi tata usaha negara Manado, itu tambahan ya, sama pengadilan tinggi tata usaha negara Mataram. Jadi memang masih belum terlalu banyak begitu ya PT UN-nya ya. Alhamdulillah Banten sudah ada begitu ya. Alhamdulillah Banten ada. Itu Sudah pecahan dari Jawa Barat. Ya. Sudah berarti sudah lumayan cukup lama ya di Banten sendiri ya Pak? Iya, sekitar tahun 2000 10 tahun, 20 tahun ya. Sudah hampir jalan ya. Jalan Sama dengan berdirinya Banten, maka berdiri juga pengadilan tata usaha negara. Karena tadi ya, pecahan dari Jawa Barat juga, ini otomatis juga memiliki PT UN sendiri. Nah berarti nih balik lagi nih ke tadi penggugat dan juga tergugatnya tentu saja harus ada. Ini bisa perorangan atau bisa badan untuk penggugatnya sendiri? Kalau kita baca definisi dari siapa itu penggugat. Penggugat itu orang atau badan hukum perdata. Jadi bisa orang, masyarakat ya, bisa juga kelompok. Bisa perorangan, bisa kelompok. Apakah dia berbadan hukum, PT atau CV, bisa juga organisasi, namanya organisasi lingkungan hidup, yang betul-betul berkecimpung di bidang lingkungan hidup, dan bisa dibuktikan selama 2 tahun dia memang betul membela masyarakat di bidang lingkungan hidup. Maka dia bisa didudukan atau legal standingnya untuk menjadi penggugat di pengadilan tata usaha negara. Jadi itu ya penggugatnya sendiri itu bisa perorangan atau kelompok tadi. Nah tergugatnya ini bisa saja lembaga atau pemerintah atau misalnya juga swasta begitu ya Pak Halim ya? Untuk tergugat itu dibatasi. Jadi tergugat ini adalah pejabat atau badan tata usaha negara. Jadi pejabat ini berarti diartikan dia sebagai mulai dari paling terendah itu lurah sampai RT RW pun bisa pernah digugat di pengadilan tata usaha negara. Proses internal sudah bisa diselesaikan ya. Harusnya diselesaikan. Jadi jangan sedikit-sedikit masuk ke pengadilan. Kasihan. Jadi pengadilan dari kelurahan, desa sampai presiden. Ini ada perluasan. Itu kan selama ini kan di bidang legislatif. Iya. Ini kan ada di bidang yudikatif juga ada. Pokoknya ada pergantian antara waktu, namanya PAW ya. Itu sering juga diajukan di PT UN. Dan yudikatif, tapi kebanyakan kalau di bidang yudikatif ada sedikit perkara, kebanyakan eksekutif. Ya. Jadi secara tidak langsung kita mengontrol. Biasanya pengawasan yuridis itu pengawasan kan dari legislatif, yudikatif jalan. Tapi kita setiap produk-produk di belakang itu secara tidak langsung mengawasi, mengkoreksi, atau mungkin kalau bisa diselesaikan internal dulu baru masuk ke ranah pengadilan. Jadi Ya. sebaiknya sih masyarakat juga mudah-mudahan kalau tidak bisa diselesaikan secara internal kemusyawarahan baru ya, tapi harapannya sudah bisa terselesaikan di ranah internal terlebih dahulu. Nah ini sebagai informasi juga nih pencinta serga, mungkin masih banyak masyarakat, kita coba nanti cross check ke Pak Halim ya, apakah memang sudah banyak masyarakat yang sadar kemudian melek terkait dengan kewenangannya masing-masing. Seperti apa sih Pak masyarakat khususnya di Banten sendiri ya melihat fungsi dari PT UN, apakah memang sudah tahu tempatnya gitu. Ini ranahnya sebenarnya tata usaha negara nih, bukan di pengadilan biasa. Sudah melek ke situ belum sih Pak Halim? Sejauh ini belum ada data, tapi kami berusaha. Namanya kan pengadilan itu kebanyakan silent, dia pasif dia. Kalau ada perkara masuk baru kita selesaikan. Tapi kita juga kerjasama dengan beberapa kampus-kampus mahasiswa untuk memberikan pemilihan-pemilihan hukum. Di sini bisa membedakan mana pengadilan itu, mana pengadilan agama, mana pengadilan umum, mana pengadilan militer. Jadi tergantung dari kewenangannya.
mungkin masalah sengketa waris mungkin kewenangan bisa ke pengadilan agama, bisa juga ke pengadilan negeri, tergantung kalau dia agama Islam dia ke pengadilan agama. Nah, kalau dia sengketa mengenai tumpang tindih sertifikat, apakah izin usahanya dicabut oleh pemerintah atau IMB-nya, itu masuk kewenangan dari PT UN. Jadi berkaitan dengan izin usaha, izin pertambangan, masuk ya semua ke tun ya. Memang masih apa ya, sosialisasi ke masyarakat mengenai perluasan kewenangan dari pengadilan ini masih kurang. Selama ini masyarakat mengetahui sengketa administrasi, makanya sengketa kepegawaian, sengketa pertanahan. Biasanya pertanahan pun orang pada mikir, ini bukannya ke pengadilan negeri. Itu harus dibedakan. Kalau mengenai kepemilikan hak itu masuk ke pengadilan negeri. Tapi kalau mengenai prosedur penerbitan sertifikat, itu masuk kewenangan dari PT UN. Ranahnya berbeda. Ya. Oke, ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi juga di Pak Halim siaran kita kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa teredukasi begitu ya, seperti apa kewenangannya dari masing-masing pengadilan tadi. Nah, kalau untuk sanksinya seperti apa sih Pak? Kalau di pengadilan negeri kan kita sudah tahu ya, sanksinya otomatis ada penjara dan lain-lain. Nah, ini seperti apa mediasi yang dilakukan dari teman-teman PT UN sendiri dari penggugat dan juga tergugat tadi? Jadi kalau pengadilan mengatakan bahwa objek sengketa atau surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara itu dinyatakan batal, maka itu akan dibatalkan. Jadi ada mekanisme eksekusinya, tapi eksekusinya berbeda dengan eksekusi real yang ada di pengadilan negeri. Jadi eksekusinya itu adalah pejabat tata usaha negara bisa mencabut dengan sendirinya. Kalau dia pejabat itu sadar dengan kewenangan yang ada padanya, kalau sudah di pengadilan memutuskan bahwa keputusan yang diterbitkan oleh pejabat ini tidak sesuai dengan prosedur atau cacat substansi, maka bisa dicabut. Nah, setelah semua prosedur mulai dari tingkat ada upaya hukum banding, kasasi, selesai inkrah, silakan dari pejabat atau negara itu bisa melaksanakan atau mengeksekusi sesuai dengan gugatannya ya. Jadi bisa mencabut atau menerbitkan kembali keputusan yang baru. Sesuai dengan apa yang memang menjadi tuntutan begitu ya. Apa yang diminta dalam gugatan tersebut ya. Bisa saja mungkin dari penggugat tadi bisa saja tidak juga dikabulkan begitu ya, karena memang berdasarkan bukti-bukti yang ada begitu. Ya. Jadi tidak semua juga. Jadi majelis hakim itu akan melihat, akan membaca semua bukti surat maupun saksi dan maupun kalau ada tambahan ahli itu akan kita mencermati. Jadi kita memutus suatu perkara itu harus melihat bukti yang ada di surat. Jadi jelas kok kalau di pengadilan itu kan jelas aturannya di mana diatur. Kalau tidak sesuai dengan prosedur ya udah cacat prosedur. Kalau secara substansi dia tidak pas ya udah cacat substansi. Jadi ada tahapan ya. Bisa. Oke. Nah, kalau untuk penggugat sendiri didampingi oleh pengacara atau seperti apa nih Pak? Penggugat ini bisa dia berdiri sendiri, tapi kalau dia melek masalah hukum ya, tapi kalau dia awam masalah hukum bisa menggunakan jasa pengacara. Namun di pengadilan itu juga ada namanya pos bantuan hukum. Itu kita sediakan dananya, itu sudah diatur oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi prosedurnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Denny bagaimana prosedur pos vakum. Memang ada, kita anggarkan terus. Memang itu anggaran dari pemerintah ya. Jadi berperkara secara cuma-cuma. Dan tentunya ada juga persyaratan yang tentu saja untuk mendapatkan bantuan pos vakum tadi ya Pak Halim ya. Izin saya ke Pak Denny dulu nih. Nah, ini nanti kita lanjut lagi ke Pak Halim. Penyiar serial kita ke Pak Denny ini karena Pak Denny juga salah satu yang juga menjadi terlibat di pos vakum begitu ya. Dan termasuk juga ini ketua PBH Peradi Serang. Nah, ini kan tadi disampaikan nih di PT UN juga ternyata saya kira kalau misalnya menjadi penggugat sendiri, tapi ternyata juga bisa didampingi gitu ya dari pengacara. Seperti apa sejauh ini concernnya, kemudian membantu masyarakat terutama. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi sudah 4 tahun ini kami dari LBH Sikap Banten
dan kebetulan saya juga Direktur PPH Pradi Serang. Kami LBH Sikap Banten sudah bekerja sama kurang lebih selama 4 tahun dengan PT UN Serang. Jadi mungkin kinerja kami di PT UN Serang itu kami membantu masyarakat-masyarakat yang ingin mengajukan gugatan ke PT UN. Jadi sebelum masyarakat mengajukan secara resmi ke PT UN, kami dari Posbakum itu akan meneliti terlebih dahulu apakah perkara yang diadukan masyarakat itu masuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak. Jadi ketika menurut kajian kami itu masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kami dari Posbakum akan membimbing bagaimana caranya untuk membuat gugatan dan bagaimana caranya ketika mungkin dari masyarakat itu butuh pengacara, kami bisa menyediakan pengacara gratis tanpa dipungut biaya. Jadi apapun masyarakat yang mungkin ada masalah terkait masalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kami dari LBH Sikap Banten siap membantu tanpa dipungut biaya dan insya Allah memberikan pelayanan profesional seperti layaknya masyarakat itu membayar pengacara profesional. Jadi sama ya. Sama lah. Jadi tidak membeda-bedakan lah. Artinya klien dari LBH maupun klien dari di luar LBH, kami tetap bertindak secara profesional di situ. Ini biasanya apa saja sih yang mungkin menjadi kewenangan ya? Bukan kewenangan, tapi apa saja yang mungkin dikonsultasikan dari masyarakat ya, terutama untuk membentukkan bantuan hukum di Tata Usaha Negara. Baik. Kadang-kadang masyarakat itu banyak yang belum tahu mengenai kewenangan PT UN ya. Kadang masyarakat itu ingin membatalkan sertifikat ya, tapi masyarakat itu larinya ke PT UN. Padahal kalau kita telaah lebih lanjut mengenai apa yang menjadi masalah masyarakat tersebut, itu belum masuk ke dalam kewenangan PT UN, masih dalam kewenangan dari Pengadilan Umum. Jadi hampir rata-rata tidak semua kita saring terlebih dahulu ketika masyarakat mempunyai masalah hukum. Tapi kemarin ada beberapa masyarakat yang konsultasi ke Posbakum PT UN. Beliau konsultasi terkait masalah perizinan ya. Perizinan mengenai kandang ayam. Nah, kebetulan kami kaji dari teman-teman Posbakum, LBH Sikap, dan itu masuk kewenangan PT UN dan alhamdulillah itu bisa berjalan dan bisa terlaksana mekanisme gugatannya. Dan alhamdulillah itu memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat maupun pengusaha di situ. Jadi memang masyarakat yang hadir di Posbakum itu, kami dari Posbakum tidak langsung menerima, tapi kita saring terlebih dahulu apakah ini masuk dalam kewenangan PT UN atau tidak. Dan selain itu, LBH Sikap Banten kan bekerja sama dengan PT UN. Selain kami piket ya, kami kan setiap Senin sampai Kamis piket ya. Jadi di Pengadilan Tata Usaha Negara itu ada ruang khusus mengenai Posbakum. Kami standby dari jam 9 sampai jam 1, kami standby di situ dan kami melayani beberapa konsultasi masyarakat. Dan selain itu kami juga bekerja sama dengan PT UN melakukan penyuluhan hukum ke kampus-kampus ya. Kadang-kadang kan kalau sekarang itu dari pihak kampus itu materi-materi tentang PT UN itu sangat jarang ya. Kalau dulu kami kuliah itu kan sering dapat materi PT UN, tapi saya nggak tahu kurikulum sekarang itu materi-materi PT UN kok jarang yang disampaikan ke kampus-kampus. Jadi kami juga sering mengadakan penyuluhan hukum di beberapa kampus di Serang. Ini sebagai bentuk sosialisasi ya teman-teman di kampus begitu. Nah, kalau tadi yang masyarakat yang mendapatkan bantuan ya dari teman-teman LBH Sikap di Posbakum itu ada syarat khususnya nggak sih Pak? Iya, yang pasti syarat khususnya itu sesuai dengan peraturan Kementerian Hukum dan HAM Kadin Banten. Syarat-syarat masyarakat yang akan mendapatkan bantuan hukum gratis dari kami LBH yang sudah terakreditasi itu yang utama itu surat keterangan tidak mampu ya, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Selanjutnya nanti menunjukkan KTP, SKTM. Ketika memang sudah ada SKTM yang sudah ditandatangani oleh pejabat yaitu kelurahan, kami siap membantu secara profesional di situ. Yang pasti syaratnya yang utama SKTM itu untuk menunjukkan kalau memang itu dia tidak mampu membayar pengacara. Baru ya dia. Baru kita nanti pendampingan ya. Dan itu layanannya apapun juga perlakuannya sama ya. Sama. Jadi akan mendapatkan pendampingan selama berlangsungnya kasus ini gitu ya. Sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Alhamdulillah ya. Jadi memang sudah diakomodir dari pemerintah ya dengan teman-teman dari LBH Sikap.
Izin Pak Denny, saya ke Pak Halim Baik, lagi baik, nih. baik. Wah, ini seperti apa nih dengan hadirnya teman-teman di Posbakum? Tentunya juga membantu begitu ya Pak Halim ya, bagi masyarakat yang mungkin masih kesulitan, saya konsultasi kemana nih, kemudian masuknya ke ranah mana, itu juga sangat tentunya membantu ya Pak Halim. Ya, jadi dengan adanya Posbakum ini sangat membantu bagi kami juga secara apa? Karena setiap ada masyarakat yang mengkonsultasikan sekarang kan dibatasi, nggak bisa langsung ke hakimnya, nggak bisa langsung ke pegawai, itu harus ada pihak ketiga, itu ada semacam acara. Jadi Posbakum ini yang mereka berada di depan, karena kita kan sudah pengadilan TUN ini sudah meraih namanya wilayah bebas korupsi, Iya. wilayah bebas Zona melayani, integritas, zona ya. integritas. Nah, terakhir kita sistem manajemen anti penyuapan, di sana kami jadi ada zona-zona tertentu tidak boleh langsung berhubungan langsung ke hakim. Jadi kita dibatasi. Jadi setiap ada mau konsultasi itu masyarakat itu harus melalui Posbakum. Diarahkan ke Posbakum ya. Apakah dia menyangkut masalah perkara bisa dikonsultasikan ke Posbakum. Jadi sekarang pegawai-pegawai tidak bisa lagi dia memberikan masukan konsultasi secara mengenai perkara, kecuali masalah pendaftaran perkara, mengenai administrasi perkara. Untuk konsultasi, konsultasi diarahkan ke Posbakum. Dengan adanya Posbakum ini sangat membantu sekali. betul. Ya. Dan bagi masyarakat yang kurang mampu, ini kan kasihan masyarakat yang kurang mampu ini kan Sedang kesulitan sangat istilahnya. kesulitan. Kalau mau konsultasi ke pengacara atau advokat yang profesional kan mungkin terbentur biaya. Tapi kalau melalui Posbakum ini mungkin mereka bisa konsultasi di permasalahannya gimana solusinya, apakah ini masuk kewenangan dari TUN ya. Kalaupun masuk kewenangan TUN nanti akan dibuat gugatannya nanti sampai proses selesai. Jadi pokoknya akan didampingi sampai dengan selesai ya. Mudah-mudahan juga sesuai apa yang memang menjadi gugatan dari teman-teman ya. Hasilnya begitu nanti juga akan divalidasi pada saat proses persidangan ya. Nah, kalau melihat dari fakta-fakta persidangan dan proses tentu saja nih dari majelis hakim, prosesnya lama nggak sih Pak kalau untuk sidang TUN sendiri? Jadi proses berperkara di pengadilan TUN ini kita dibatasi. Itu dalam proses penyelesaian dari pendaftaran sampai putusan itu maksimal 4 bulan. Oh, ada batasan ya? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Itu sebelumnya kan 6 bulan, habis itu dibatasi. Dipersingkat. Jadi karena proses penyelesaian perkara harus cepat. Ya. Jadi apalagi sekarang kita menggunakan sistem peradilan secara elektronik. Jadi pendaftaran mulai dari pendaftaran perkara itu bisa online ya? Bisa online. Jadi kita duduk di sini, kita mau mendaftarkan. Bisa pakai smartphone? Ya, gitu? ya bisa. Kita buka aja di situs Ekor ya, Mahkamah Agung. Kita tinggal daftarkan, pembayarannya juga pun transfer. Ya. Jadi ini kalau setelah bagian perkara berapa biaya perkaranya itu sudah ditentukan, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus pas. Ya. Jadi kita sekarang karena kita sudah masuk zona integritas, jadi interaksi antara masyarakat atau para pencari keadilan dengan aparat hukum itu sekarang sudah dibatasi. Betul. Nah, jadi mulai dari pendaftaran gugatan, habis itu pembacaan gugatan secara elektronik ya, dari aplikasi Ekor itu, jawaban, replik, duplik, hingga masuk pembuktian. Pembuktian sekarang juga ini kita harus mengupload juga bukti itu jadi di scan. Jadi kita memang interaksi itu ketemu pihak sudah dibatasi, sudah berkurang. Jadi kita kebanyakan duduk di belakang meja. Jadi persidangannya itu pas saksi. Saksi baru bisa manual kan, bukti sama saksi. Cuma kalau ini tidak menutup kemungkinan ke depan secara virtual juga. Jadi jarang tatap muka begitu ya? Jarang tatap muka langsung, face to face. Nah, sampai kesimpulan sampai putusan pun pembacanya secara elektronik. Tinggal kita klik masuk di aplikasi, udah bisa diakses oleh masyarakat di dalam di elektronik putusan. Jadi kita kalau dibacakan jam 10 silakan dicek. Jadi tidak langsung secara di persidangan ya, di ruangan begitu ya. Di ruangan lagi. Jadi udah bergeser kita. Iya. Dari sidang secara konvensional menjadi sidang secara elektronik. Jadi pasca Covid masih berlanjut nih ya. Masih terus ini. Tapi memang efektif ya Pak Halim ya, lebih efektif ya. Lebih nyaman kita memeriksakan daripada kita kan biasanya kalau sidang konvensional kan kita harus mengantri dulu kan nomor antrian berapa.
itu pun belum, kalau belum lengkap belum sidang juga. Sekarang kalau udah jam 10 kita tinggal verifikasi aja di aplikasi itu udah bisa baca gugatan. Habis itu kita Tinggal diikuti baca ya. tata persidangan, selesai dibahas oleh tergugat, ya nanti minta waktu berapa lama. Nah, Jadi memang sudah bergeser ya. bergeser. Dan itu maksimal 4 bulan ya. 4 bulan ya. 4 bulan. Nah kalau untuk perkaranya nih Pak Halim, setiap hari ada saja nggak sih Pak? Atau memang setiap hari, karena memang sekarang sudah banyak masyarakat yang juga sudah tahu begitu ya fungsi dan kewenangan dari PT UN. Seperti apa untuk perkaranya per hari sendiri? Kalau perkara per hari sekarang perkara ada sekitar 8 ya. Memang agak sedikit sih kalau di selama setahun ini terakhir ada sekitar 72 perkara. Iya. Nah, mungkin kita nggak tahu apakah Ya mudah-mudahan sih secara internal sudah selesai sudah begitu selesai, ya. Kita usahakan menjadi setiap perkara yang diajukan di PT ini diusahakan diselesaikan dulu secara internal. Makanya itu sebelum perkara itu masuk ke PT UN, kita tanya dulu apakah ini sudah melalui upaya administratif, upaya keberatan ke pejabat yang mengeluarkan keputusan, atau kalau dia lanjut lagi ke banding administratif ke Ya. atasan dari pejabat itu, Ya. apakah sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, silakan mengajukan gugatan di PT UN. Nah, cuma ini kebanyakan ada beberapa instansi, mungkin belum ada media atau bagaimana proses penyelesaian secara administratif, mungkin masih berbeda-beda. Itu karena biasa lewat dari 10 hari nggak mengajukan, udah masyarakat langsung mengajukan gugatan di PT UN. Makanya tujuan kita kan bagaimana perkara ini selesai dulu di masyarakat, Iya. di instansi tersebut. Jangan sedikit-sedikit ke pengadilan, kasihan. Iya, karena kan makan waktu juga, Makan waktu juga, ya. begitu ya, waktu dan lain-lain ini kan pasti akan terkuras ya dengan waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan secara internal bisa diselesaikan terlebih dahulu. Saya ke Pak Denny lagi nih Pak Denny. Kebanyakan teman-teman pos bakum nih seringnya menerima perkara yang seperti apa sih Pak? Baik. Kadang-kadang di pos bakum PT UN Serang banyak masyarakat yang mengadu terkait masalah kepemilikan tanah ya. Oh, tanah ya. Kepemilikan tanah ada bervariatif, ada terkait kepemilikan tanah, terkait masalah sengketa waris ya. Kadang-kadang kita juga menjelaskan ke masyarakat juga kita jelaskan secara terang benderang ya. Kalau perkara masalah sengketa kepemilikan hak itu masuk kewenangan dari pengadilan umum yaitu pengadilan perdata. Mungkin ketika peradilan perdata sudah diputuskan dan itu ada kaitannya dengan sertifikat, setelah pengadilan perdata selesai itu diputus, baru nanti bisa mengajukan ke PT UN juga bisa di situ. Terus ada beberapa juga terkait masyarakat yang berkonsultasi terkait mengenai sengketa pilkades. Jadi dulu di tahun 2022 ya, 2021 kan ada pilkades serentak di Kabupaten Serang. Ya. Banyak beberapa tim sukses maupun calon yang tidak jadi pernah berkonsultasi ke kami terkait upaya hukum apa sih ketika ada calon yang tidak menang. Jadi kami sampaikan juga bahwasanya upaya hukum yang harus ditempuh yaitu upaya administrasi terlebih dahulu gitu loh. Dan kami juga kasih pemahaman kalau dalam sengketa pilkades itu sudah ada aturannya tersendiri, yaitu peraturan mengenai pelaksanaan pilkades di Kabupaten Serang. Jadi ada beberapa tahapan yang harus ditempuh. Apakah itu sudah masuk dalam proses banding belum di tingkatan lembaga KPU-nya lah katakanlah kalau di pemilu. Kalau memang itu sudah ditempuh, ya ada kemungkinan besar ini PT UN mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini. Tapi kalau memang belum ditempuh tahapan itu, kemungkinan besar nanti akan sia-sia juga gugatannya, karena memang secara hukum hukum formalnya itu memang ketika beracara di PT UN syarat-syarat formalnya itu harus ditempuh. Syarat-syarat formal yang paling utama itu harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu. Ketika upaya administrasi itu tidak puas, nanti ditempuh dengan upaya banding administrasi. Ketika memang tidak puas dengan upaya banding administrasi, bisa mengajukan gugatan secara formal ke pengadilan tinggi atau pengadilan tata usaha negara. Jadi berjenjang ya. Berjenjang. Prosesnya Ya, tadi. kadang-kadang masyarakat juga belum paham nih mengenai apa harus ada upaya upaya pengajuan secara formal dulu itu kadang-kadang masyarakat belum paham dulu. Kadang-kadang ketika ada berbau-bau tentang bezeking ya, putusan tata usaha negara langsung ujuk-ujuk ke PT UN. Padahal kan harus ditempuh mengenai upaya banding administrasi terlebih dahulu di situ. Nah, itu yang perlu Maka ya fungsi dari pos bakum itu
biar untuk apa ya, memberikan pemahaman ke masyarakat, diarahkan biar nanti juga tidak sia-sia waktunya juga. Betul, karena kan makan waktu juga ya. Betul, di situ ya. Ini agar bisa lebih terbantu, bisa konsultasi, dan ini konsultasi juga gratis tanpa dipungut biaya. Iya. Mungkin 2024 juga tahun politik nih ya. Betul. Nanti akan sibuk nih kayaknya Pak Heran. Betul, pastinya ya. Yang sibuk ini, yang kemarin kan pas Desember itu ada sengketa verifikasi parpol. Iya. Tapi kebetulan kewenangan itu hanya dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Cuma kita harus jaga-jaga, seandainya masuk perkara itu kan kita bisa bagaimana mengantar itu perkara itu kan, mengarahkan ke PT UN Jakarta. Oh, jadi memang berbeda kewenangannya juga begitu ya Pak? Ya, karena kan menyangkut KPU pusat. KPU Jadi pusat. kewenangan KPU pusat untuk menetapkan mana parpol yang lolos, mana tidak lolos. Verifikasi parpol Verifikasi faktual ya. Berbeda mungkin kalau nanti di tahun 2004 ya. Kalau di tahun 2004 itu nanti ada namanya sengketa penetapan bakal calon dari anggota dewan dari anggota DPR tingkat kabupaten, provinsi, ya itu masuk ranah pengadilan PT UN. Jadi kita harus siap-siap. Jadi hakim-hakimnya ini sudah dibekali namanya sertifikasi, sertifikasi menangani sengketa parpol. Oke, tapi kalau untuk SDM teman-teman hakim memang sudah ideal. Di pengadilan Tun ini jumlah hakimnya sekitar 15. Ketua dan wakil. Itu agak lumayan. Sudah bisa mengkonter ya. Jadi di sana sudah ada sertifikasi tersendiri. Jadi ibaratnya kayak dokter spesialis, hakim mengenai sengketa sengketa parpol, apa sengketa kepegawaian pertanahan itu sudah ada sebenarnya. Punya kalian masing-masing. Jadi kalau udah mengenai sengketa sengketa proses pemilu, itu sudah ada hakim yang ditunjuk. Jadi mereka sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Jangan dilakukan lagi. Jadi sudah ada spesifikasi masing-masing ya dari berbagai macam perkara ini. Alhamdulillah sudah ideal ya, ada 15 hakimnya di PT UN. Wah, nggak kerasa nih hampir 30 menit. Nah, mudah-mudahan nih ada mungkin yang banyak yang nonton ya. Kita tidak bisa sambut satu persatu, tapi sebelum kita akhiri, masing-masingnya ada closing statement mungkin ya bagi pencinta Sergau sebagai penutup obrolan kita kali ini. Mungkin dari Pak Halim terlebih dahulu, apa nih Pak pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar Serangga FM? Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa pengadilan tata usaha ini memang pengadilan termasuk paling mudah di antara seluruh pengadilan yang ada. Cuma kalau bisa setiap perkara yang timbul antara masyarakat dengan pejabat, kalau bisa diselesaikan secara internal di instansi bagaimana bupati atau gubernur bisa menyelesaikan, sehingga jangan sampai ke ranah pengadilan. Ya, karena kan namanya masyarakat harus diayomi, bagaimana diarahkan, bagaimana dilayani. Jadi kita harus berubah mental, harus bupati gubernur harus melayani masyarakat, jadi menyelesaikan setiap masalah. Ya. Jadi jangan sedikit ke pengadilan. Memang sih kami tidak ada masalah sih kalau perkara. Memang perkara itu agak sedikit, tidak seperti di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Apalagi proses perceraian lebih banyak kan. Kalau itu makin sedikit itu menandakan bahwa birokrasi di suatu pemerintahan, di suatu daerah itu sudah bagus. Karena sedikitnya perkara-perkara mengenai administrasi pemerintahan ya. Oke, itu ya urusannya ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan secara internal atau instansi terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan memang terbentur, baru diselesaikan itu. Ada satu relat lagi tadi, saya lupa. Kalau penyelesaian perkara di Tun itu ada sekitar 5 bulan maksimal. Jadi 1 bulan itu di penyelesaiannya itu melalui pemeriksaan persiapan selama 30 hari. Habis itu proses persidangan 4 bulan lebih. Tapi kalau bisa selesai sebelum waktunya bisa lebih bagus, lebih cepat ya. Kalau di pengadilan tinggi itu proses berperkara itu paling lama 3 bulan. Itu lebih panjang ya. Lebih panjang. Jadi kalau kami lewat dari 5 bulan, nanti kita membuat laporan ke Mahkamah Agung. Kenapa sampai lambat berlarut-larut? Nanti ada laporannya. Jadi laporan. Ya. Jadi walaupun itu waktunya lumayan cukup lama, jadi mudah-mudahan bisa diselesaikan ya, karena waktu yang ditempuh juga lumayan cukup panjang gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa bersosialisasi. Tentu saja ini keadilan juga tetap harus ditegakkan. Jadi memang mencari keadilan gitu ya bagi kedua belah pihak.
terakhir ditutup oleh Mas Denny, apa yang ingin disampaikan? Ya, yang pasti kami sampaikan kepada seluruh pendengar Serangga FM bahwasanya kami LBH Sikap Banten bekerja sama dengan PT UN Serang sudah mengadakan kerjasama MOU. MOU tersebut itu khusus untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait hukum. Jadi kami memberikan fasilitas hukum secara cuma-cuma, secara gratis. Ketika ada masyarakat yang butuh bantuan hukum terkait masalah PTUN, datang ke PTUN Serang, tidak usah sungkan-sungkan. Kami piket dari hari Senin sampai hari Kamis dari jam 9 sampai jam 1. Silakan datang. Kami akan memberikan pelayanan konsultasi gratis cuma-cuma dengan layanan profesional seperti layaknya masyarakat membayar pengacara yang kelas internasional. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Jadi ketika ada masalah terkait masalah apapun, masalah yang berkaitan tentang pejabat tata usaha negara, silakan datang ke PTUN. Nanti kami akan memberikan konsultasi yang profesional. Dan setiap hari ada yang standby ya? Setiap hari ada yang Standby di sana di ruangan khusus pos bakum ya. Jadi nanti bisa konsultasi, jangan sungkan, langsung dikonsultasikan saja apakah memang kewenangan PTUN atau mungkin malah justru ada yang datang ternyata bukan kewenangan ya. Jadi diarahkan ke pengadilan yang sesuai, begitu ya Mas Denny ya. Baik, terima kasih banyak sudah mampir ke Serangga FM. Yang tentu saja yang pertama Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bapak Muhammad Nur Halim Perdana Kusuma. Sehat selalu Pak, mudah-mudahan selalu lancar setiap aktivitas ya. Salam buat teman-teman di PTUN juga. Nanti mungkin bisa juga ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di hari-hari lainnya. Kemudian juga untuk Mas Denny Ismail, Ketua PBH Peradi Serang. Salam buat teman-teman di Pos Bakum. Mudah-mudahan selalu sehat juga. Kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Tidak bisa disebut satu persatu. Nanti kita akan save di IGTV Serangga FM. Jadi